Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, kita baca sama-sama ya. Semoga kali ini banyak yang ketarik energinya ya dan terbaca di sini. Amin. Oke. Ceritanya apa? Kita lihat dulu ya. Cerita hari ini apa? Energi siapa yang ketarik di sini? Silakan kalian fokuskan kepada seseorang. Mungkin kalian ingin tahu seseorang itu ya. Sedang apa dia? Bagaimana perasaan terhadap kalian? Kita lihat ya sama-sama. Ceritanya apa hari ini? Oke. Ceritanya. Ini general reading teman-teman. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Belum tentu cocok untuk semuanya karena ini general. Energi banyak orang yang nonton ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok ya. Silahkan disesuaikan. Kalau ceritanya nggak sesuai ya, bacaannya nggak sesuai berarti itu mungkin bukan untuk kalian ya. Mungkin untuk orang lain yang juga nonton. Jadi untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri nggak membingungkan seperti general, silahkan personal reading di saya. Semuanya berbayar, tapi daftarnya melalui Mbak Tia admin saya. Nanti tinggal saya membacakan. Saya bacanya lewat WA ya, lewat video call, jadi langsung interaksi dengan saya. Tapi urusan daftar-mendaftar saya nggak ikut-ikut, daftarnya sama Mbak Tia. Ya, saya nanti tinggal membacakan. Nomornya Mbak Tia itu ada di deskripsi setiap video YouTube saya ya, di deskripsinya itu silahkan. Kalau ada yang masih tanya WA-nya Mbak Tia ya, tolong dibantu jawab ya teman-teman yang tanya di komentar. Ya. Di sana ada, silakan ketik daftar, nanti akan dibalas oleh Mbak Tia ya. Urusan daftar-mendaftar saya nggak ikut-ikut. Saya tinggal bacakan saja daftarnya. Oke. Saya nanti tinggal baca sesuai daftar. Energi kartu tarot kali ini ya, general ini bisa vice versa. Terbolak-balik antara energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan. Silahkan kalian sesuaikan. Kalian di posisi yang mana. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless teman-teman ya. Tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton ya video saya ini. Videonya masih berlaku. Berlaku kapanpun. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat untuk ceritanya dulu ya. Dan pastikan cerita kalian sama seperti yang terbaca di sini. Kalau tidak berarti bukan bacaan untuk kalian. Sekali lagi saya ingatkan. Kemudian kalau kalian nggak cocok kali ini, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena general susah teman-teman. Ya, bacaan umum. Oke. Cerita apa? Four of Pentacles. Ini ada cerita-cerita keposesifan, kepemilikan. Bisa terhadap hubungan, bisa terhadap hal-hal yang sifatnya materi. Ya. Orangnya pelit. Ada beberapa yang sosoknya itu pelit. Antisosial, artinya itu nggak mau berbagi. Ya. Maunya itu menimbun ya untuk dirinya sendiri, apapun ya. Kemudian di sini itu tidak peduli akan kritik. Ya, itu artinya ya, arti energi kartu tarot Four of Pentacles itu seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan kartu-kartu di sebelahnya beda artinya. Coba kita lihat lagi ya. Saya ambil 5 langsung. Oke. Queen of Wands. Elemen api. Leo, Aries, Sagittarius ada. Capricorn, Virgo, Taurus ada. Elemen tanah. Six of Wands, Leo, Aries, Sagittarius lagi ya. Wands itu energi-energi tindakan secara nyata. Ya, artinya pergerakan seperti itu. Energi-energi pergerakan. Untuk benar-benar terjadi saya gak jamin. Ini cuman kartu dan kalian gak boleh percaya kartu. Terus ngapain Bunda kok baca? Karena bagi saya baca kartu tarot bukan untuk meramal hal-hal yang belum terjadi. Tapi untuk membuka wacana kita tentang hal-hal yang sifatnya itu perlu kita tahu. Tapi tergantung kita sendiri. Bisa mengasumsikannya, bisa menganalisanya dengan pemikiran juga hati yang positif. Ya. Pada prinsipnya jangan terlalu percaya sama kartunya, ya. Tapi apa isinya, manfaat apa enggak, itu aja. Okay. The Chariot itu ya, chariot.
itu adalah energi-energi pergerakan, ya, pergerakan atau tindakan, bisa juga komunikasi, bisa juga perjalanan, tindakannya, tetapi itu bukan yang ngawur, tapi yang ini, yang berhati-hati dalam bertindak, ya, nggak mau ngawur kalau seumpamanya melanggar-langgar aturan gitu, nggak mau. Dia mau bergerak tapi sesuai, ya, sesuai aturan. Tapi kadang-kadang juga berani mengatasi rintangan, berusaha untuk mengatasi rintangan walaupun sedikit nyerempet bahaya, tapi masih dalam satu fokus untuk tetap memperhitungkan langkah gitu, ya. Di sini juga ada energi-energi di Chariot ini, energi-energi balas dendam, ya, kemarahan yang belum bisa hilang, itu ada. Sehingga pergerakannya itu sebenarnya kalau tidak ada yang membendung, itu akan kemana-mana, akan ngawur, gitu, ya. Oke, di sini ada Queen of Wands, Six of Cups, Six of Wands, dan Nine of Cups, ya. Di sini ada sosok Queen of Wands ini adalah sosok feminin, ya. Kemudian sosoknya itu karismatik, ya, percaya diri dan joy. Joy itu menikmati hidup, berbahagia, ceria, ya. Tapi sekilas memang tampaknya kayak orang itu kalau dilihat berkelas gitu, ya, berkelas. Nggak tahu kelas berapa, ya, SD, SMP, SMA, kelas 1, kelas 10, ya. Tapi berkelas lah, kalian tahu ya, berkelas. Orang ini adalah orang-orang yang menghargai cinta, orang yang demen sama yang namanya kumpul-kumpul, ya, itu. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Di sini bisa orang ini, ya, bisa Queen of Wands ini, atau orang yang dipikirkan oleh Queen of Wands ini, itu ada yang namanya sedang healing. Healing itu apa? Healing itu penyembuhan, ya, dari yang sebelumnya sakit, sembuh, recovery, ya, bisa sakit hati, sakit fisik, sakit mental, sakit pikiran. Nah, yang diakibatkan oleh satu hubungan. Di sini ada cerita-cerita tentang masa lalu, ya. Bisa kenangan masa lalu, nostalgia masa lalu. Ada yang mengingat-ingat tentang hubungan yang lama, ya, dengan energi-energi sentimental. Ada juga di sini hubungan yang lama kembali lagi, terulang kembali. Ya, kemudian di sini, ini energinya dulu. Arti kartunya supaya kalian tahu, ya. Nggak cuma dibacain aja, supaya tahu. Di sini ada Six of Wands. Di sini ada energi-energi penghargaan. Energi sukses, tapi yang ingin ditunjukkan, ya. Jadi sukses itu ingin ditunjukkan supaya dapat penghargaan. Kemudian ingin dielu-elukan, ingin dibanggakan, ingin dikagumi, ya. Tapi ini kalau saya lihat agak berlebihan, ya. Jadi di sini ada energi yang dominan adalah energi kayak tinggi hati, teman-teman. Tinggi hati. Mungkin ini seseorang yang kalian pikirkan bisa, atau ini kalian. Karena di sini sebenarnya iya sih, mungkin secara dari banyak sisi kehidupan itu sudah stabil. Mungkin keuangan stabil, punya banyak teman yang baik, keluarganya baik-baik saja, ya. Kemudian secara keinginan atau hasil yang didapatkan dari hidup ini loh, itu bisa dinikmati, ya, sekaligus dipamerkan. Ini ada orang yang suka pamer, ya, suka pamer. Tapi nggak mau berbagi, ya, nggak mau berbagi. Termasuk dalam hubungan, ya, dalam hubungan. Satu sisi hubungan itu happy, ya, happy, ditunjukkan kehappyannya,
ya, kesuksesannya dalam satu hubungan. Tapi di dalam hubungan itu sendiri ya, di dalam hubungan itu sendiri, apa ya, posesif ya. Jadi gini, dia atau kalian ini dalam mencintai seseorang, ingin membahagiakan. Kalau sudah bahagia sama saya, kamu nggak usah keluar rumah. Kamu nggak usah bergaul sama ini sama itu, ya. Kan cukup saya memberikan kamu kebahagiaan. Itu versinya, versi dia, ya. Versi seseorang yang kalian pikirkan. Atau bisa terbolak-balik, ya. Seperti itu. Tapi orang ini untuk dirinya sendiri itu dia ingin kebebasan. Bisa berbuat seenaknya. Seperti itu. Jadi membatasi orang lain hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin dengan cara memberikan materi, memberikan batasan, tapi ya memberikan banyak batasan. Tapi untuk dirinya sendiri dia nggak mau dibatasi. Gitu. Di sini beberapa memang orang lama, mungkin pasangan ya, atau hubungannya sudah lama, atau orang lama yang kembali, tapi kemudian posesif, curigaan juga, cemburuan, iya cemburuan, ya, gak ingin kalian sama orang lain, karena bagi dia, kalian itu adalah sosok yang mudah menarik orang lain, menarik perhatian, maunya untuk dia aja, gitu, oke? Apakah cerita kalian itu seperti ini? Kalau tidak ya jangan. Berarti ini cerita untuk orang lain gitu. Oke. Kita lihat ya. Tadi sudah kalau Cancer, Pisces, Scorpio elemen air ada. Banyak juga. Wands juga banyak. Pentacles ya, Capricorn, Virgo, Taurus juga ada. Kemudian kalau Chariot itu lebih ke elemennya juga air. Cancer, Pisces, Scorpio. Gimana dengan Gemini, Libra, Aquarius? Kalau di sini sih nggak ada, tapi mungkin energinya juga ada. Ya, tapi di kartunya nggak ada. Silakan disesuaikan. Tapi zodiak bukan acuan, sekali lagi. Ya, karena kalau memang mau benar-benar membacakan kartu tarot dengan acuan zodiak diikutin ya, itu harus sun, moon, rising-nya itu juga harus jelas ascendannya, house-nya. House itu ada 1 sampai 12 ya. Planet-planetnya itu harus disesuaikan. Akan lama, gak baca tarot, baca astrologi nanti. Gitu loh. Dan saya nggak mau ngawur ya. Nggak mau sok tahu juga. Yang saya tahu sun. Ya, itu aja. Yang umum. Oke. Kita lihat untuk inisial. Saya turunkan ya. Sambil kita lihat inisialnya. Bisa inisial si dia atau inisial kalian. Kita lihat. Silakan disesuaikan. Ini pun juga sebagai tambahan. Ya. Banyak kali. Banyak sekali. Saya ulang ya. Nanti nggak valid. Ini semua A sampai Z keluar semua. Oke, cukup. Ada yang melompat jauh. Kelihatan ya? N. Banyak yang orange. NJR. B. C. I. T. F. Q. V. Ini ya, silakan disesuaikan. Nggak ada inisialnya, nggak masalah. Yang penting kartunya cocok ya. Bacaan untuk kalian berarti. Kalau hanya inisial saja, kartunya nggak cocok ya jangan. Ya. Oke, kalau memang kalian terhubung dengan orang yang seperti itu tadi saya sampaikan, kita lihat ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Kondisi dia saat ini seperti apa? Atau perasaannya dia, ya? Perasaannya dia dulu ya. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa?
Apa gini opo sampean. Dia kepadamu ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Itu lebih enak. Sebenarnya dia itu seperti apa? Gimana kepada kalian ya. Oke. Loh sampai ngangkat astagfirullah. Ya opo sih rek. Dia kepadamu. Oh, sekarang ini gini. Mungkin dia ini gini loh. Dia ini orangnya agak keras ya. Dia memilih saat ini itu mungkin membatasi. Di sini ada Seven of Wands, 7 tongkat. Orang ini sudah nggak ingin diganggu, ya. Sudah nggak ingin diganggu. Kenapa? Karena ada yang dia lindungi, ada yang dia bagi dia ya, ada yang harus dia jaga, yang harus dia jaga. Kalau dia menjaga sesuatu ini sampai seperti ini, sampai nggak ingin diganggu, berarti sesuatu yang dia jaga ini berharga untuk dia. Entah pekerjaannya, entah keluarganya, entah jabatannya, entah lingkungannya. Seperti itu. Dan dia akan tetap gigih, ya, kekeh untuk membatasi orang di luar, ya, siapapun itu di luar diri dia yang bisa mengganggu. Seperti itu. Ya. Kondisinya saat ini seperti itu. Dan dia kepada kalian itu mungkin sekarang ada yang beberapa nggak ingin komunikasi sama kalian. Oke. Di sini Eight of Swords. Kenapa dia nggak ingin diganggu? Sebenarnya dari dia sendiri memang iya nggak ingin diganggu. Satu hal lagi yang membuat dia itu mungkin nggak komunikasi, atau menghilang, atau sedang off, atau menarik diri, itu karena dia terikat, terkungkung, ya, tidak bisa memang komunikasi karena situasi dan kondisi atau seseorang yang mengungkung atau mengikat dia. Mungkin orang ini juga punya ikatan dengan orang lain selain kalian, ya, itu yang merintangi antara kalian. Dia sebenarnya bisa menghubungi, bisa, ya, bisa. Sebagian bisa, sebagian memang gini loh, nggak ingin diganggunya 50%, ya, 50% itu dari dia sendiri, yang 50% itu karena dia ingin menjaga sesuatu, ya. Sesuatu ini adalah dia khawatir untuk orang yang dijaga tadi atau sesuatu yang dijaga tadi, ya. Kalau itu adalah seseorang, berarti orang itu berharga untuk dia. Kalau pekerjaan begitu pula, ya, sama. Apapun yang dia jaga saat ini, bisa perasaan orang, bisa status sosial seseorang, status ekonomi, status jabatan, seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Oke. Wow. Oke. Di sini. Orang ini sekarang keadaannya itu mungkin sedang berkonflik dengan orang lamanya, ya, orang sebelum kalian atau orang lain lah, ya, yang hubungannya mungkin sudah lama atau yang dianggap oleh dia adalah orang-orang yang bisa juga pasangan, bisa juga orang-orang yang gimana ya, saya nyampeinnya kok susah ya. Orang ini dari awal saya mau narik tadi ya. Orang ini kayak banyak ini loh.
banyak energi negatifnya ya. Tapi nggak semata-mata dia yang negatif ya. Ada hal lain yang menyebabkan dia seperti itu ya. Mungkin punya jimat atau punya hal-hal yang seperti itu ya. Energi-energi yang menghalangi gitu. Bukan tambah menarik hal positif. Ya. Di sini saya lihat rupanya orang ini mungkin sedang ada konflik ya. Sedang konflik dengan orang-orang atau dengan orang lama, orang lain lah ya, orang lain, atau mungkin di pekerjaannya ada konflik dan dia terkungkung sama itu dan menjaga situasi dan kondisi supaya nggak lebih runyam ya. Di sini sebenarnya kalau dibilang ya, apakah sebenarnya dengan segitu besarnya konfliknya atau segitu besarnya dia melindungi atau menjaga yang perlu dianggap perlu dijaga sehingga dia nggak bisa hubungi atau dia nggak mampu bertindak apapun, tiada daya dan upaya seperti itu. Saya kira sebenarnya nggak bisa aja kalau dia mau ya. Tapi di sini energinya dia itu bukan males ya, bukan males. Tapi karena dia itu orang yang dalam hal seperti itu dia itu nggak bisa memprioritaskan ya, nggak bisa memilih secara tegas gitu. Apa yang harus saya lakukan, paling tidak kalau memang saya tidak bisa menghubungi seseorang ya, daripada orang itu kepikiran saya kasih tahu dulu, saya info dulu untuk sementara jangan hubungi saya, itu nggak bisa. Jadi kesannya kayak seenaknya sendiri ya. Sebenarnya orangnya bisa komunikasi. Oke, lanjut. Apakah dia takut atau penakut? Iya, dia sebenarnya nggak mau ambil resiko. Kenapa jadi seperti ini? Oke. Berusaha bijak sih. Berusaha bijak dan menjaga kredibilitas. Jaim maksudnya. Ya. Kemudian apa ya? Aku lihat dia itu nggak ingin yang namanya, dia itu agak jaga gini loh, jaga image dia, jaga image orang-orang yang dia jaga tadi itu, termasuk image status-status itu loh, terlalu meninggikan status itu loh. Jadi kadang-kadang akhirnya ada beberapa pihak, mungkin termasuk kalian ya, itu jadi serasa diremehkan atau dikesampingkan gitu. Tapi memang iya. Itu karena ketidakdewasaan dia, saya kira. Ya. Oke. Karena mungkin di sini beberapa orang ini sedang putus asa. Ya, seakan-akan dia itu menjalin hubungan dengan kalian ini pesimis duluan, ya. Motivasinya kurang, ya. Mikirnya hubungan ini nggak mungkin lah. Ya, bisa jadi gagal malahan. Atau mungkin karena ada perbedaan status di sini, seakan-akan di sini ada energi penghinaan juga ya. Penghinaan. Jadi mungkin apa ya? Mungkin ngeremehin orang ya. Jadi keadaan dia itu saat ini itu kayak memang apatis, menolak. Di sini sudah menolak, di sini membuat satu barrier atau benteng yang defense ya. Kemudian di sini adalah iya, usahanya kurang. Usahanya kurang. Mungkin karena kalau saya lihat sih satu sisi mungkin terlalu berhati-hati karena terlalu takut ya. Tapi sebenarnya orangnya bukan penakut. Bisa. Gitu. Oke. Jadi antara takutnya dia sama perasaan dia kepada kalian. Itu besar mana sih ya? Kita lihat ya, besaran mana? Kok sampai nggak menghubungi itu loh. Komunikasi nggak baik-baik saja, saya lihat di sini.
mau diganggu. Apakah dia tidak mengerti perasaan kalian? Kalau saya lihat sebenarnya mengerti. Ya. Mengerti dia. Kenapa dia tidak bertindak? Ya itu tadi balik lagi. Saya sudah jelaskan. Oke. Ya kalau keinginannya sih ada. Tapi di sini dia masih ini ya. Masih lihat situasi kondisi, lihat perkembangan dulu. Ya, lihat perkembangan dulu. Jadi kalau dilihat apakah sebesar itu kalau dibandingkan dengan ketakutannya, kestagnasiannya ya, dengan cintanya kepada kalian ya, besar mana? Kalau saya lihat imbang sih, ya imbang. Di sini ada sesuatu yang terkait dengan anak yang membuat dia itu lebih berat, ya, lebih berat. Oke. Sulit orang ini, dibaca agak sulit. Ya. Di sini tuh mungkin kalian juga ada beberapa yang sering konflik ya. Atau mungkin dia konflik sama orang lain tapi imbasnya ke kalian. Saya lihat seperti itu. Dan ini terus menerus. Kalian kena imbasnya, bisa juga. Atau karena orang lain jadi bertengkar kalian. Ini energinya gini nih ya. Seperti yang saya sering bilang. Kalau 1-2 hari, setiap hari saya reading, biasanya energinya mirip-mirip. Masih seputaran energi itu. Ya, gitu. Ini mirip juga yang seperti yang kemarin. Tapi sudah agak berbeda. Ya. Kalau kemarin murni, konflik besar. Konflik terus. Oke, kita lihat lagi. Oke, mana tadi? Oke. Ya. Oke. Di sini saya lihat kepesimisan dia terhadap hubungan bersama kalian itu justru lebih besar. Ya. Malah dia mikir seandainya ini gini terus ya. Aku akan mempertimbangkan dulu ya, mempelajari. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus berpisah. Ya. Walaupun sangat disayangkan, sebenarnya saya nggak ingin. Hal terberat di sini saya lihat anak. Atau dia dengan energi kekanak-kanakannya akan ego. Mengandalkan ego. Seperti itu. Ya. Itu. Terus apa yang harus kalian lakukan menghadapi orang ini? Kita lihat ya. Apa yang harus kalian lakukan menghadapi orang ini? Dibiarin aja, gak usah dihubungi. Ini gini teman-teman, ada beberapa yang memang dia blokir ya. Kalau dia yang blokir ya, berarti jelas dong ya, apapun permasalahan yang dia hadapi di belakang kalian, di luar diri kalian, kalau dia memang niatnya sungguh-sungguh sama kalian, pasti ada dong usaha. Nggak usah usaha, paling tidak jangan diblokir. Kalau sudah pemblokiran itu berarti nggak mau dihubungi. Ya. Terlepas dia masih marah, habis bertengkar dia blokir. Emosi mungkin, emosi kemudian blokir, itu juga energi yang nggak dewasa. Masa kalian mau berhubungan sama orang yang seperti itu, dikit-dikit blokir, ya. Kalau sudah blokir kayak gitu itu saya kira nggak bijak ya. Apalagi blokirnya sudah lama. Semua sosmed saya diblokir. Tapi dia intip-intip. Wah, orang kayak gitu ngapain? Secinta-cintanya kalian ya jangan ini juga harus tetap berpikir sehat. Orang kayak gitu ngapain terlepas dari cintanya setengah mati. Kadang-kadang cinta itu jadi bodoh ya. Gak cerdas. Bikin orang jadi on. Sudah tahu diblokir berarti dia nggak mau. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? The Tower.
runtuhkan saja. The Tower itu kartu energi kehancuran. Ya. Rencana yang gagal total, tapi di sini ada intervensi Tuhan, ya. Oke. Intervensi Tuhan. Jadi mungkin memang kalian dihadapkan di situasi seperti ini dalam hubungan bersama dia. Dia hilang-hilangan mulai bikin kalian gak nyaman, ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya dia mampu. Tapi mungkin dengan ketidakdewasaan dia, ketidakbijaksanaannya dia tidak melakukan apa-apa. Apalagi yang blokir. Berarti ditunjukkan sama semesta bahwa orang ini gak layak untuk kalian. Sudah ada tanda-tandanya. Kalian harus membuka mata, membuka hati, membuka pikiran untuk lebih terbuka lagi. Lebih logis, lebih realistis. Oke, lanjut ya. Apa yang harus kalian lakukan? The Hierophant. Queen of Cup. Oke. Di sini kalian, Queen of Cup itu adalah ratu perasaan. Diharapkan kalian itu bisa bijak. Ya. Orang kalau ini ratu kasih sayang juga. Orang itu kalau kasih ya, kasih. Nggak harus dihubungi. Nggak harus selalu bersama. Nggak harus meminta tanggung jawab seseorang. Ya mengasihi saja, titik. Nggak ada tapi. Ya. Ini saran apa yang harus kalian lakukan? Kasihi dia. Ya. Jangan protektif, jangan posesif, jangan berharap apapun. Ya. Karena kasih itu tulus, gak berharap apapun. Dan pemelihara. Pemelihara itu maksudnya gini. Apapun yang dia lakukan, doakan saja. Kalau dia datang, perlakukan dengan baik. Nggak datang ya sudah. Itu namanya kasih. Kalau cinta beda. Kalau cinta itu biasanya buta, obsesi, banyak harapan terhadap orang tersebut. Ya, banyak ekspektasi. Kemudian di sini tuh lebih bisa memahami dia. Kok jadinya saya terus ya Bunda ya? Kok saya yang harus ngalah? Loh nggak ngalah nggak apa-apa, ini nggak usah diambil. Ini kan cuma pesan saran dari kartu tarot, ya. Kalian yang menghadapi, kalian yang merasakan, kalian yang menjalani, silakan dipikir-pikir sendiri. Ini hanya satu masukan saja, salah satu saja masukan. Mungkin kalian bisa dapat dari tontonan tarot reader yang lain, terus kalian mikir sendiri. Mungkin kalian dengan tahajud, sholat malam, mungkin ke gereja, ikut doa novena, rosario dan lain sebagainya, ya. Mungkin ada petunjuk yang lain. Jadi jangan dari kartu tarot diambil ditelan mentah-mentah, jangan. Nanti salah semua. Di sini Hierophant. Hierophant itu kartu-kartu atau energi-energi tentang hukum, aturan-aturan, ya, legalitas terhadap sesuatu, termasuk mungkin pernikahan, termasuk kewenangan, termasuk tradisi, termasuk pengampunan, ya. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus saya lakukan, seperti yang di tengah ya tadi, kalau memang semesta sudah menunjukkan orang ini nggak layak untuk kalian, pikirkan lagi secara aturan yang kita itu hidup kan punya aturan ya. Dari aturan adat, aturan keluarga, aturan hukum, aturan agama, ya. Kalian mau melihat permasalahan kalian dari mencari solusi dari hubungan dengan orang ini, mau dilihat dari sudut pandang mana? Kalian pilih, silakan. Ya. Dan setiap aturan itu kan sudah jelas ya, apalagi agama sudah jelas. Ya tinggal itu saja yang diikuti. Atau kalian mau dari sudut pandang hukum, harus ada landasannya dalam mengambil keputusan. Mau diambil satu solusi, mau dicari satu solusi berdasarkan apa? Apa tolak ukurnya? Itu loh. Apa hukum yang mau dipakai? Kekeluargaan bisa, atau adat bisa. Monggo silahkan. Itu silahkan dipikir karena kalian yang menjalani.
Yang jelas, kartu di tengah menjelaskan bahwa semesta sudah memberikan petunjuk. Sudah ditunjukkan secara nyata. Ya, mungkin dengan nggak komunikasi, mungkin dengan dia memblokir, atau mungkin dia sering ngilang, mungkin tanpa alasan, dengan alasan sekalipun. Kita harus melek, ya, membuka hati, pikiran, realita itu harus lebih utama lah daripada hanya mengandalkan perasaan saja. Feeling saya dia itu nggak usah pakai feeling. Yang nyata-nyata dulu aja. Feeling nanti dipakai itu nanti, gitu loh, ya. Kemudian di sini apa sih? Eight of Swords. Karena kalian terikat terus, mengikatkan diri soalnya sama orang ini. Kalau selama kalian tidak melepaskan, ya akan ngikut terus energinya, dan kalian akan konflik batin, terus ya konflik antara hati sama pikiran sama realita, nggak nyambung semua, kacau. Dan kalian selalu akan dihadapkan dalam kebingungan. Mek bingung tok, nggak bisa melakukan apapun. Sekarang kalau kalian yang masuk dalam cerita ini selalu bingung, pegangan. Nggak, maksud saya gini, setiap orang dalam hidup itu harus ada pegangan kan, ya. Lah kalian berpegang pada apa? Kalau berpegang pada ego, berpegang dengan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, akan repot. Karena itu nggak ada satu, itu bukan pegangan, gitu loh. Yang jadi pegangan ini loh, aturan, realita, kenyataan. Itu yang dijadikan pegangan untuk melangkah. Satu lagi, yang paling kuncinya, ini, berpeganglah pada Tuhan, ya. Toh ini juga sudah ditunjukkan banyak hal tentang kenyataan. Kenapa kalian jadi sedih? Kenapa kalian jadi kenapa hubungannya seperti ini? Jadi hubungan kalian sama Tuhan gimana? Itu dulu aja, ya. Kemudian apakah tidak ada hal yang melanggar? Contoh, ya. Yang melanggar itu apa sih? Yang melanggar itu biasanya kita tidak sesuai dengan posisi, itu aja. Kalau sudah sesuai dengan posisinya, ya, sudah sesuai semua. Istri, jadi istri itu gimana sih sesuai aturannya Tuhan, ya. Atau suami itu harusnya gimana sih? Kalau itu sudah dijalani, nggak usah mikir. Apa kata, biar Tuhan yang menyelesaikan. Nah, gitu. Di sini kayak lebih banyak yang saya lihat mengutamakan ini loh, pikirannya sendiri, bersikeras dengan pikirannya sendiri, analisanya sendiri, tanpa mengikutkan ini, tanpa ada dasarnya. Padahal sama semesta sudah ditunjukkan. Lebih mengandalkan perasaan saja, gitu. Jadi sarannya apa? Silakan ambil kesimpulan sendiri. Ini energinya sudah saya bacakan semua. Semoga kalian bisa mengambil hikmah atau mengambil hal-hal yang positif dari bacaan kali ini, ya. Mohon maaf kalau saya terbata-bata karena jujur saja saya hari ini capek banget, banyak yang personal reading masalahnya berat-berat. Ya, ada sih beberapa yang nggak terlalu berat tapi banyak yang berat ini. Jadi capek saya, pikiran saya terkuras, energinya terkuras. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka, ya. Saya kira itu aja, semoga hari kalian semakin menuju ke arah yang lebih baik, lebih realistis dan lebih dekat sama Tuhan. Itu yang penting. Jangan lupa ya, aturan-aturan ini harus kalian pilih mau pakai aturan apa. Ini landasan dari setiap permasalahan yang kalian hadapi. Gak hanya soal hubungan, tapi yang ideal adalah dari sudut pandang agama. Kalau ikut itu aja loh, nurut itu aja loh, sebenarnya enak, ya. Oke, berat iya, karena kita sudah terlalu melekat sama dunia. Biasanya gitu. Pokoknya ini jangan dilupakan teman-teman. Sebenarnya tanda-tanda sudah banyak. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa.